Saudaraku, saya akan sampaikan satu bagian firman Tuhan, kemudian kita akan berdoa bagi setiap saudara yang punya pergumulan dimanapun saudara berada. Mari lihat sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-29. Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-29 mulai. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Saudaraku, rupanya persoalan itu bahkan sudah ada sejak zaman Yesus. Kalau kita katakan, Pak, zaman ini banyak persoalan, mungkin memang ya, karena dengan situasi ini semuanya menjadi meningkat. Tapi sebetulnya sejak zaman Yesus pun itu orang punya banyak masalah. Alkitab mengatakan banyak orang berbondong-bondong, yang lumpuh, timpang, buta, bisu, dan banyak lagi yang lainnya. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Saudara, saya suka dengan Injil yang menceritakan Yesus. Bagaimana Yesus itu melakukan segala sesuatunya. Lalu satu hal yang paling menarik adalah bagaimana Yesus itu bereaksi terhadap semua penyakit, terhadap semua pergumulan, terhadap semua persoalan yang dialami oleh begitu banyak orang. Nah, reaksi Yesus itu menyenangkan sekali. Kalau saudara dengan teliti membaca firman Tuhan, kitab Injil yang menceritakan mengenai Yesus, saya praktis tidak menemukan bahwa Yesus itu menolak orang. Kecuali orang Farisi yang selalu mencari gara-gara. Mencari masalah. Tapi terhadap para pemungut cukai yang merupakan kelompok orang yang disebut itu orang-orang berdosa pada zaman dahulu. Para pemungut cukai, para perempuan yang tidak benar hidupnya, kemudian orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang punya begitu banyak penyakit, orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi. Yang menarik itu adalah reaksi Yesus. Setiap kali Yesus bertemu dengan mereka, saya praktis tidak pernah membaca atau mendengar Yesus itu menolak. Yesus itu menolak itu praktis tidak ada. Selalu Yesus akan melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Bahkan ayat yang lain mengatakan, apa yang engkau mau supaya aku perbuat kepadamu. Yesus menawarkan dirinya, apa yang kau mau supaya aku perbuat kepadamu. Dan Alkitab mengatakan lalu mereka meletakkan mereka pada kaki Yesus. Di bagian firman yang lainnya mereka minta izin supaya hanya menjamah jubah Yesus. Dan Yesus harus berjalan siksak. Ya, karena orang sakit di kiri kanan semuanya. Ketika yang kanan menjamah, yang kiri teriak-teriak, Tuhan Yesus yang sebelah kiri dong. Saudara bisa bayangkan Yesus berjalan siksak dan semua orang itu disembuhkan. Dan itu merupakan hal yang melegakan dan menyenangkan kita semuanya. Dan ayat yang ke-31, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel.
Bapak Ibu dan semua saudara dimanapun kau berada, engkau yang ada di tempat ini, engkau yang mengikuti ibadah secara streaming, lewat online, bahkan lewat radio, ada lebih dari 100 negara yang bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, lebih dari 300 lebih stasiun radio yang bersama-sama dengan kita pada pagi hari itu mereka beribadah. Dan saya ingin sampaikan, Yesus tidak pernah lalu mengatakan, sorry ya, ini musim pandemi kita harus jaga jarak. Jaga jarak lah, nanti lain kali kapan-kapan kalau pandemi ini sudah berakhir, baru aku akan mendekat kepadamu dan baru aku akan menyembuhkan akan engkau. Justru pada masa-masa seperti ini, kita ingin takjub. Takjub. Tentu kita takjub dengan pribadi Yesus yang ajaib itu. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara punya masa depan, hadapkan kepada Tuhan. Saudara punya masalah, hadapkan kepada Tuhan. Saudara punya sakit penyakit yang menghantui hidup saudara, hadapkan pada Tuhan. Saudara punya persoalan rumah tangga, saudara punya pergumulan apapun, hadapkan kepada Tuhan. Supaya pagi hari ini dan hari-hari ini dan ke depan, saudara akan dibuat takjub oleh Tuhan. Kenapa? Karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, itu nyata sekali.